Tentara menguasai kota, dan kuku besi keluarga kekaisaran langsung menuju ke kota ilahi. Adapun ras manusia, karena medan yang jauh dan kurangnya perintah dari Liyong dan yang lainnya, si Li Kai tidak berani membunuh sembarangan. Selain itu, untuk keluarga kekaisaran, lebih baik tidak mengoperasi ras manusia. Lagi pula, apa yang telah dilakukan Qin Yichen di tahun-tahun ini telah sangat meningkatkan kualitas ransum. Pada saat yang sama, dunia utara. Bang! Langit bergejolak, True Origin bergulir, megah seperti laut, tajam seperti pedang. Saya melihat bahwa Qin Yichen mengalir seperti cahaya kemasan, debu naik dan temperamennya jelas. Memang harta yang diambil kaisar. Hanya dalam beberapa hari, saya menerobos. Hari ini Qin Yichen sudah berada di tahap akhir dari alam surga. Karena Zhan Wuyuan benar, jika Anda pulang dan pulang, Anda harus memiliki profil tinggi. Tentu saja, akhir-akhir ini, selain menerobos, dia secara alami memiliki hal lain untuk ditangani. Sudah hampir waktunya untuk menghitungnya. Baru saja keluar dari ruang belakang, saya melihat Zhou Qingsan memegang banyak kotak batu giok dan tas besar dan kecil. Qin saudara, semua yang kamu inginkan sudah siap. Tepat setelah meletakkan harta, Zhou Qingsan terkejut, dan pompa cahaya iri dan terkejut. Saudara Qin, kamu, apakah Anda sama dengan Rana saya? Qin Yichen tertawa, ini adalah terobosan. Jadi beberapa hari terakhir banyak terima kasih. Brother Aoyama melarikan diri. Zhou Qingsan bergumam diam-diam, begitu cepat pembangkit tenaga listrik terlambat dari Heaven Realm. Qin Yichen hanya Earth Realm ketika dia pertama kali bertemu. Waktu sangat cepat, tetapi tidak dapat mengejar kecepatan terobosan Qin Yichen. Zhou Qingsan tahu bahwa Qin Yichen dapat menerobos begitu cepat, dan tentu saja itu bukan hanya kultivasi. Itu harus menjadi hadiah dari kaisar pertempuran, tapi iri adalah iri. Tetapi Zhou Qingsan tidak cemburu sama sekali, karena dia tahu bahwa pujian Qin Yichen pasti memang pantas. Omong-omong, apakah itu perampokan ganda petir dalam ki mengerikan yang tak ada habisnya, atau kemenangan Gongsun Yunyang di Heaven's Chosen, dan sumber daya kultivasi besar-besaran yang disediakan oleh Zhan Jinrong, semuanya bekerja keras untuk Qin Yichen. Bahkan dalam semua keadilan, bahkan jika kesempatan ini ada di depannya, dia mungkin tidak bisa mendapatkannya. Setelah beberapa saat mencemooh, Zhou Qingsan menyerahkan banyak harta kepada Qin Yichen. Banyak dari hal-hal ini adalah obat-obatan luar biasa yang sulit ditemukan di benua 10.000. Mereka memiliki semua jenis harta dan sangat praktis. Alasan mengapa itu diserahkan kepada Zhou Qingsan adalah untuk berkultivasi satu persatu, dan yang lainnya adalah menggunakan ranah Qin Yichen saat ini. Harta karun ini tidak terlalu berguna dan dipilih untuk kerabat dan teman-temannya. Nomor 3, dengan reputasinya saat ini, orang mungkin tidak mau mengumpulkan uang. Setelah harta disingkirkan, Qin Yichen juga merasa puas, membayangkan ekspresi gembira kerabat dan teman ketika mereka melihat sesuatu. Di mana pemilik lembah? Menunggumu di luar halaman. Bekerja, Qin Yichen melangkah keluar dengan cepat, dan melihat lusinan siluet di belakang Sui Qitian dan Yusuan. Semuanya sudah lanjut usia di pavilion Qingsan. Di belakang Tielisan dan Yuruntian, ada beberapa siluet. Siluet itu kuat, dan banyak orang tidak kalah dengan Sui Qitian. Bagaimanapun, sekarang pertempuran telah berakhir. Raja Abadi sudah habis, tetapi Yang Mulia akan membunuhnya dengan darah. Dan dengan kekuatan dua orang Tielisan, dia secara alami dibagi menjadi pasukan kecil. Pembangkit tenaga digital ini adalah orang-orang andal yang dipesan dan dipilih secara khusus oleh Qin Yichen. Qin saudara, menerobos. Tanda seru. Melihat kedatangan Qin Yichen, Sui Qitian dan yang lainnya juga terkejut. Bahkan Tailisan diam-diam merasa, menurut kecepatan terobosan ini, saya khawatir dalam beberapa tahun, bahkan dia akan disalib, bukan? Tidak takut, sebenarnya masa depan Qin Yichen jauh lebih luas dari mereka. Siapapun yang melakukan urusan pribadi dengan Qin ini, Yuruntian melambaikan tangannya, tuan-tuan kota secara pribadi memerintahkannya. Saya secara alami akan mematuhi pengiriman saudara Qin. Jangan berani mengatakan, aku hanya ingin kamu melakukan perjalanan dengan Qin ini. Tailisan mendengar ini, dan tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya. Qin saudara, Anda membicarakannya. Dapatkah Anda memiliki masalah pribadi yang perlu kami bantu? Qin Yichen tersenyum misterius. Untuk saat ini, kamu akan dimengerti. Percakapan berbalik, dan bermartabat. Tahukah Anda perjalanan ini? Sui Qitian menggelengkan kepalanya. Tidak, tuan-tuan kota telah memerintahkan agar itu dirahasiakan. Yah, ayo pergi. Qin Yichen masih ingat bimbingan Zhan Wuyuan, yang terbang ke langit. Dan setelah genangan darah dan yang lainnya saling memandang, mereka segera mengikuti. Tetapi dia penasaran tentang ini. Streamer menyala seperti kilat, menembus langit berbintang tanpa batas dari perang utara. Hanya Qin Yichen yang melihat bintang-bintang, tapi matanya lucu. Moyang Patriarch, saya harap Anda tidak mengganggu 1000 salju dalam beberapa tahun terakhir. Jika tidak,
dupa Mo akan terlipat di generasi Anda. Benua 10.000 negara di bawah langit berbintang terperangkap dalam api perang. Pembantaian keluarga kekaisaran singa-singa sepenuhnya seperti pisau panas menembus mentega. Ini sangat brutal. Kemanapun orang lewat, orang-orang itu terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan. Juga karena perintah Lion Likai, pasukan telah diusir dari kota ilahi dalam waktu kurang dari semalam. Melihat siluet berbagai kelompok etnis yang masih berdiri di tembok kota, Lion Likai menghina, dan menoleh ke kepalan lengkung Moling. Tuan, bagian depan adalah Rai Divine City. Semua orang yang berjuang mati-matian di kota adalah pembunuh yang sama dengan Qin Yichen. Muring mengangguk ringan. Ikuti aku untuk menemani kalian orang dewasa. Siluet muncul. Di antara formasi tentara, ada sebuah rumah mewah, yang sepertinya disiapkan khusus untuk menyenangkan Li Yong dan yang lainnya. Tuanku, saya menunggu serangan itu, dan semua pencuri yang berhubungan dengan Qin Yichen berkumpul di kota ini. Li Yong mengangkat matanya sedikit. Ngomong-ngomong, mereka langka di 10.000 benua etnis. Lagi pula, di antara wilayah, ada banyak raja abadi. Bagaimana mereka bisa memberi mereka kesempatan? Moling berkata dengan senyum di wajahnya. Tuan, menurut pendapat penjahat, mereka akan bertindak sebagai kepompong untuk menahan diri. Selama mereka menerobos kota ini, apapun yang diperintahkan tuannya dapat diselesaikan. Kerja bagus, Li Yong dengan bangga berkata. Jadi, bisakah kamu melakukan hal kecil ini? Tuan muda Jierong tidak mendesaknya. Jadi Li Yong juga memiliki penyendiri yang langka dan jauh. Selain itu, dia tidak terbiasa dengan 10.000 benua. Dia tidak bisa selalu memulai, dan biarkan Moling memperkenalkan siapa dan siapa ini, dan yang ini bisa dibunuh. Yang itu berguna. Dengan mengingat hal ini, Li Yong melambaikan tangannya. Pergilah, siapa yang harus membunuh, dan siapa yang pantas berguna, kamu harus ingat dengan jelas. Ya, Moling melengkung, dan singa Likai di sampingnya tidak bisa berhenti gembira. Bahkan Moling memiliki beberapa titik kegembiraan. Kali ini, bahkan jika Phoenix Clan maju, itu tidak baik. Sebelum berjalan ke tentara, Moling kehilangan tangannya dan berkata, Lion Likai, ini lebih cantik. Lega, orang dewasa. Lion Likai tertawa. Tetapi ini adalah peristiwa besar yang terkait dengan masa depan keluarga kekaisaran Star Lion miliknya. Bagaimana mungkin dia tidak melakukan yang terbaik? Omong-omong, dalam keadaan normal, bahkan dengan keluarga Thunder Sovereign mengesampingkan semua pertimbangan untuk muka, Lion Likai juga peduli dengan hilangnya anggota klan. Tapi sekarang berbeda. Clansman dapat dibudidayakan lagi, dan tidak banyak peluang untuk mendominasi 10.000 benua.